Setelah pemakaman suamiku, aku syok saat tahu seluruh harta warisan jatuh ke selingkuhan dan ibu mertua. Sementara aku hanya diberi kamar kos kumuh dan dijadikan pembantu di rumahku sendiri. Tapi, saat aku membersihkan rumah, aku menemukan berkas rahasia yang berisi kebenaran yang jauh lebih gelap. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Bau tanah merah dan kembang 7 rupa masih lekat di hidungku. Padahal aku sudah membilas wajah ini berkali-kali. Siang baru saja bergulir dari puncaknya. Namun rasa lelah yang menghimpitku jauh lebih berat daripada beban 7 hari berkabung. Suamiku, Ardi, baru beberapa jam beristirahat tenang di bawah sana, dan kini aku harus duduk di ruang tamu yang mendadak terasa asing ini, mendengarkan hal yang seharusnya tidak perlu kudengar. Di sekelilingku, suasana mewah rumah ini terasa ironis, seolah mengejek kesendirian yang kini harus kuperankan. Meja marmer yang biasa kami gunakan untuk sarapan kini dipenuhi berkas-berkas serius dan secangkir kopi hitam yang dingin. Di hadapanku, duduklah dua sosok yang membuat udara terasa membeku. Ibu mertua, Ratih, duduk tegak di kursi kayu jati ukiran, sorot matanya tajam dan bibirnya melengkung tipis, senyum kemenangan yang tak pernah kusaksikan selama Ardi masih hidup. Di sebelahnya, dengan jarak yang sedikit canggung, ada Vina. Wanita itu mengenakan gaun sutra hitam, yang entah mengapa terlihat seperti kostum daripada pakaian duka. Rambutnya disanggul rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang katanya sedang berduka. Aku menatap tangannya yang memegang erat tas tangan mahal. Tangannya yang beberapa bulan lalu ku tahu pernah memegang tangan suamiku diam-diam. Lalu, di ujung sana, ada Pak Notaris. Pria gemuk berkacamata dengan dasi kupu-kupu yang tampak tidak cocok dengan raut wajahnya yang serius. Ia berdeham. Suara seraknya memecah keheningan yang menyesakkan. Aku sempat berpikir, kenapa pula notaris ini harus datang secepat ini? Ardi bahkan baru dimakamkan. Apakah sebegitu takutnya mereka jika aku, istrinya yang sah, mendapatkan sepeser pun warisan sebelum mereka? Pikiran itu terasa pahit, tetapi realistis. Baiklah, Bu Ratih, Bu Vina, dan Ibu. Pak Notaris berhenti sejenak, tanpa kesulitan mencari nama, meskipun aku sudah menikah dengan putranya selama hampir 20 tahun. Dan Ibu Laras, lanjutnya, menyebut namaku dengan nada datar. Aku hanya mengangguk kecil, menahan diri untuk tidak membetulkan cara ia mengucapkan namaku. Sesuai permintaan almarhum Bapak Ardi dalam wasiat terakhir yang disahkan 2 bulan lalu. 2 bulan lalu, jantungku mencelos. Jadi, 2 bulan yang lalu, saat Ardi masih berbagi ranjang denganku, saat ia masih tertawa dan berjanji akan mengajakku liburan setelah urusan bisnisnya selesai, ia sudah menandatangani ini? Seolah-olah sebuah balok es tiba-tiba jatuh menimpa kepalaku. Pak Notaris mulai membacakan poin-poinnya. Suaranya monoton, merinci daftar aset yang panjang. Ada 3 bidang tanah di pusat kota, saham mayoritas di perusahaan properti Ardi, saldo rekening tabungan yang jumlahnya membuat kepalaku pening, hingga koleksi mobil mewah yang terparkir di garasi. Aku hanya mendengarkan, pikiranku melayang. Selama ini, aku selalu percaya suamiku akan bersikap adil. Kami memulai ini dari nol, membangun semua ini bersama-sama. Aku yang mendampinginya saat ia masih berjuang menawarkan produk dari pintu ke pintu. Semua aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, properti, dan kepemilikan saham perusahaan, dengan ini secara sah diwariskan kepada Ibu Ratih, selaku ibu kandung almarhum, dan Ibu Vina, selaku. Pak Notaris terdiam lagi, seolah mencari kata yang paling sopan. Rekan bisnis dekat almarhum. Ia mengakhiri dengan cepat. Kepalaku mulai berdengung. Aku menyilangkan tangan di depan dada, mencoba menahan getaran yang mulai merambat naik dari perutku. Kulihat Vina langsung memegang tangan Ibu Ratih. Senyum puasnya tidak lagi bisa ia sembunyikan. Ibu mertuaku membalas genggaman itu dengan tatapan bangga, seolah-olah putranya yang baru meninggal telah melakukan hal yang paling heroik dalam hidupnya.
Lalu, bagaimana dengan aku? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat 3 orang di ruangan itu menoleh. Pak Notaris mengambil napas panjang, seolah bagian ini adalah bagian yang paling sulit untuk diucapkan, padahal justru ini adalah bagian yang paling menyakitkan bagiku. Ia membalik 1 lembar kertas, membaca beberapa baris di bawahnya. Dan untuk Ibu Laras, katanya, kali ini sedikit lebih tegas. Almarhum hanya mewariskan 1 unit kamar kos di sebuah bangunan lama di daerah Cempaka Putih. Selain itu, almarhum juga menyediakan uang tunai sebesar 2 juta rupiah untuk biaya pindah. Dunia seakan runtuh. Kamar kos, bukan rumah, bukan aset, bahkan bukan sebidang tanah kecil. Hanya kamar kos kumuh di Cempaka Putih, ditambah uang 2 juta. Yang rasanya tidak akan cukup bahkan untuk membeli kopi di kafe tempat Vina sering menghabiskan sorenya. Aku menoleh ke arah Ibu Ratih, yang kini tertawa kecil. Tawa itu kering, seperti gesekan amplas. Itu sudah lebih dari cukup untuknya, Nak. Ibu Ratih berkata pada Vina. Suaranya sengaja dibuat lantang agar aku bisa mendengarnya jelas. Setidaknya ia masih punya tempat untuk menaruh pakaian-pakaiannya yang lusuh itu. Aku merasakan darahku mendidih. Aku tidak bisa percaya ini. Selama 20 tahun menikah, dengan setia mendampingi, mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak. Walaupun anak-anak kami kini sudah dewasa dan tinggal jauh di luar negeri, inikah balasan dari Ardi? Warisan yang kuterima hanyalah sepotong sisa, sepotong sampah yang tidak lagi diinginkan oleh siapapun. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan vas kristal di sudut ruangan itu, tetapi tubuhku kaku, tertahan oleh rasa malu dan amarah yang terlalu besar. Aku menelan ludah, berusaha mencari kalimat yang paling menghancurkan untuk dilemparkan ke wajah mereka berdua. Tetapi tiba-tiba aku melihat dasi kupu-kupu Pak Notaris itu bergoyang-goyang karena dia terlalu sering berdeham. Itu sedikit memecahkan kebekuan emosiku. Lucu juga melihat orang yang menyampaikan berita paling menyakitkan dalam hidupku ini seperti badut yang tersangkut di meja. Sekilas humor hitam itu memberiku jeda yang sangat kuperlukan. Aku menarik napas, mengatur emosi. Jadi, intinya, aku harus angkat kaki. Tanyaku, nadaku kembali datar. Tentu saja, Vina menyahut cepat. Bahkan sebelum Pak Notaris sempat menjawab. Ia kini berdiri, melipat tangan di dada. Sesuai wasiat, rumah ini harus dikosongkan dari barang-barang yang tidak termasuk dalam inventaris warisan dalam waktu 24 jam. Kami akan segera melakukan renovasi besar-besaran. Bukan begitu, Bu? Ibu Ratih mengangguk setuju. Raut wajahnya benar-benar tanpa penyesalan. Aku bangkit dari sofa empuk itu. Sofa yang dulu kubeli sendiri saat kami pertama kali pindah ke rumah ini. Setiap sudut rumah ini memiliki ceritaku, keringatku, dan air mataku. Tetapi kini, semua itu tak lagi berarti di mata hukum, apalagi di mata 2 wanita licik ini. Aku berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. Tak ada salam perpisahan. Tak ada ucapan duka tulus dari mereka. Hanya punggungku yang terasa panas seperti dibakar api kebencian. Saat melangkah keluar, aku melihat sepasang sepatu hak tinggi baru tergeletak di depan pintu, sepertinya milik Vina. Sepatu itu mengilat mahal. Aku sempat berpikir, alangkah mudahnya hidup ini bagi sebagian orang. Hanya dengan menjadi simpanan, kini mereka bisa berjalan di atas penderitaanku. Perjalananku menuju Cempaka Putih terasa seperti perjalanan terjauh dalam hidupku. Aku menyewa taksi online, membawa 1 koper berisi pakaian dan 1 kardus kecil berisi beberapa foto dan piring keramik favoritku. Sopir taksi itu sesekali melirik ke kaca spion. Mungkin bingung melihat seorang wanita parubaya yang seharusnya baru saja pulang dari pemakaman, malah menuju alamat kos-kosan kumuh di pinggir kota. Ketika sampai, bangunan itu persis seperti yang kubayangkan. Tua, kusam, dan bau lembab. Temboknya ditumbuhi jamur, catnya mengelupas, dan jendelanya berdebu tebal. Kamar kos yang diwariskan padaku berada di lantai 2, menghadap langsung ke lorong sempit yang gelap. Saat aku membuka pintu, aroma apek langsung menyeruak. Kamar itu kecil, hanya muat untuk 1 ranjang lipat, sebuah meja kecil, dan lemari besi yang sudah berkarat.
toiletnya di luar, berbagi dengan beberapa penghuni lain. Aku meletakkan koperku di lantai, dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman tadi pagi, aku membiarkan air mataku tumpah. Bukan karena sedih ditinggal Ardi, kesedihan itu sudah menjadi bagian lain dari hatiku. Air mata ini tumpah karena sakit hati, karena penghinaan yang tak termaafkan. Bagaimana mungkin seorang suami yang kukira mencintaiku, meninggalkanku dengan warisan berupa kekalahan total ini? Ia menjatuhkanku dari kehidupan mewah yang kami bangun bersama, dan melemparkanku ke tempat ini, ke tempat yang bahkan tidak layak kusebut rumah. Aku duduk di tepi ranjang lipat yang berderit. Kamar ini terasa panas, pengap, dan sunyi. Sunyi yang menusuk, tanpa suara Ardi, tanpa suara gelak tawa, tanpa suara apapun yang biasa kudengar di rumah mewah itu. Aku membuka kardusku, mengeluarkan piring keramik biru kesayanganku. Piring ini hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aku memegang piring itu erat-erat. Kemudian aku melihat bayanganku di pantulan jendela kaca yang kotor. Wajahku pucat, mataku sembab, tetapi di sana, di balik kelelahan itu, aku melihat percikan api. Saat itu, aku memutuskan satu hal. Aku mungkin telah kehilangan segalanya, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka mengambil martabatku. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamar koskumu ini mungkin adalah penjara yang Ardi berikan. Tetapi kini, kamar ini adalah markas baruku. Aku bukan lagi nyonya besar di rumah mewah itu. Aku kini hanyalah rasi penghuni kos yang baru. Dan hidup ini seringkali memiliki skenario paling lucu ketika kita sudah berada di titik terendah. Sore menjelang. Aku sadar. Aku harus bertahan. Aku tak punya uang banyak. Aku tak punya koneksi. Dan aku tak punya tempat lain untuk pergi. Aku harus kembali ke rumah itu. Bukan sebagai istri, bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai satu-satunya cara untuk bertahan, sebagai pembantu. Aku tahu Vina dan Ibu Ratih akan menerimaku hanya untuk menikmati penderitaanku. Dan aku, demi menemukan jawaban, akan menelan harga diri ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil kunci kamar kos yang terasa berat di telapak tanganku. Kunci ini bukan kunci rumah. Ini adalah kunci untuk sebuah drama yang baru dimulai. Malam itu, aku tidur di ranjang sempit, memeluk piring keramik biru, dan merencanakan langkahku selanjutnya. Matahari belum sepenuhnya terbit, tetapi aku sudah berdiri di depan gerbang besi tinggi itu lagi. Hanya berselang 24 jam sejak aku diusir dari rumah itu, kini aku kembali bukan untuk menuntut hak, melainkan untuk menjual tenaga. Gerbang yang dulu selalu terbuka lebar menyambutku, kini terasa mengintimidasi, seolah tembok besar yang memisahkan antara masa laluku yang nyaman dan kenyataan pahit yang harus kujalani. Aku menekan bel. Tidak ada yang langsung menjawab. Aku menunggunya dengan kesabaran yang entah datang dari mana. 5 menit kemudian, pintu kecil di samping gerbang berderit terbuka. Wajah Ibu Ratih muncul, matanya menatapku dari atas ke bawah, menilai, seolah aku adalah paket yang tidak diinginkan yang baru saja diantar kurir. Sudah datang rupanya. Katanya tanpa senyum, tanpa sapaan. Nada suaranya dingin dan penuh kemenangan. Aku sudah menduga kau akan kembali. Di usia begini, memangnya mau mencari pekerjaan apa lagi, Laras? Aku menahan diri untuk tidak membalas. Padahal ingin sekali aku bilang bahwa setidaknya aku punya ijazah dan otak, sementara putranya, almarhum suamiku, dulunya hanya bermodal dengkul dan utang. Tetapi aku bungkam. Aku memaksakan sebuah senyum tipis. Senyum yang terasa seperti mengiris bibirku sendiri. Aku perlu biaya hidup, Bu. Jawabku singkat. Aku dengar Ibu dan Vina butuh pembantu baru. Bukan butuh, tetapi kasihan. Ibu Ratih memotong cepat, menekankan kata, kasihan, seolah itu adalah gelar kehormatan baru yang dia sandang. Lagi pula, kau sudah hafal seluk-beluk rumah ini. Itu lebih efisien. Gajimu akan kami hitung per hari, dan tidak ada tunjangan. Mengerti? Aku mengangguk lagi. Mengangguk adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk menahan gelombang amarahku. Aku membayangkan jika aku bisa menuang kopi panas ke wajah Ibu Ratih,
Pasti make up tebalnya akan luntur bersamaan dengan semua kesombongannya. Namun, itu hanya fantasi. Kenyataannya, aku harus melangkah masuk, melewati gerbang itu, menuju kehidupan yang baru sebagai pekerja harian. Rumah itu terasa berbeda. Bukan karena perabotan yang diganti, tetapi energinya. Rumah ini terasa bising, berisik dengan suara musik asing dari ruang tengah dan gelak tawa Vina yang dibuat-buat. Ketika aku masuk, Vina sedang sarapan di meja makan, memakai piyama sutra yang terlalu seksi untuk pagi hari, sambil menyuruh-nyuruh satu pembantu lama, Bei Eroh. Bei Eroh, kenapa jus nanas ini asam sekali, sih? Memangnya kamu tidak tahu kalau aku alergi asam? Vina membentak. Bei Eroh, yang sudah bekerja di sini sejak Ardi kecil, menoleh ke arahku dengan mata memohon. Aku melirik jus nanas itu, yang terlihat sangat segar. Aku tahu Vina hanya mencari-cari masalah. Oh, Laras, kamu sudah datang? Bagus. Vina memanggilku dengan nada manja yang menjijikkan. Tugas pertamamu adalah membersihkan kamar utama. Lantai marmernya kotor. Dan pastikan jangan ada debu setipis rambut pun di nakas. Kau kan sudah tahu sendiri bagaimana standarku, kan? Kamar utama. Kamar tidurku. Kamar tidur kami. Aku menatapnya, dan untuk sesaat, aku melihat bayangan Ardi duduk di samping ranjang, membaca koran pagi. Semua ingatan itu harus kuhapus. Kini, itu adalah kamar tidur Vina. Aku mengambil lem, ember, dan sikat dari gudang belakang. Gudang itu sendiri sudah tidak terurus. Bau sabun murah dan karbol tajam menusuk hidung. Di sana, aku bertemu Bei Eroh. Nyonya Laras. Bei Eroh berbisik sambil menyentuh lenganku dengan iba. Wajahnya yang keriput terlihat sedih. SSTT, panggil aku Laras saja. Bei. Atau Mbak Laras, kalau ada Vina. Kataku sambil tersenyum kecil. Senyumku berusaha meyakinkan dia bahwa aku baik-baik saja. Meskipun hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Kenapa jadi begini, Neng? Kami semua tahu Nyonya yang seharusnya berhak atas rumah ini. Sudahlah, Bei. Ini sudah suratan takdir. Aku di sini sekarang untuk bekerja. Aku berusaha terdengar santai. Meskipun tanganku yang memegang sapu bergetar sedikit. Setidaknya, aku merasa lebih dihargai oleh Bei Eroh dan Pak Jaka, sopir lama kami, daripada oleh Ibu Ratih dan Vina. Aku pun memulai pekerjaan. Tugas pertama, membersihkan kamar utama. Ketika aku masuk ke kamar itu, rasanya seperti masuk ke makam kenangan. Spray baru yang berwarna ungu neon, warna kesukaan Vina, terpasang di ranjang. Semua pakaian Ardi telah hilang. Lemari pakaian kayu jati yang besar itu kini hanya berisi gaun-gaun minim Vina dan tas-tas bermerek mahal. Aku mulai membersihkan lantai marmernya, berlutut sambil menyikat sudut-sudut yang jarang terjamah. Saat aku menyikat di bawah nakas besar yang dulu selalu kutumpuki buku, tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Itu adalah sebuah kotak musik kecil dari perak. Hadiah ulang tahunku dari Ardi 10 tahun yang lalu. Aku ingat, aku selalu menyimpannya di laci khusus. Vina pasti tidak menyadari nilainya, karena kotak itu hanya dilempar begitu saja ke bawah nakas, di antara debu dan permen karet kering yang lengket. Bisa-bisanya hadiah 10 tahun pernikahan kami berakhir seperti sampah di bawah nakasnya. Emosi itu kembali naik, tetapi aku segera mengambil kotak itu dan memasukkannya ke dalam saku celanaku. Memutuskan untuk menyimpannya sebagai satu-satunya kenangan nyata dari suamiku. Pekerjaanku berlangsung hingga siang hari. Aku membersihkan ruang tamu, menyapu teras depan yang luas, dan bahkan mencuci mobil Vina yang baru, sambil ia berdiri mengawasi di ambang pintu, sesekali memberi instruksi yang tidak masuk akal. Laras, lapnya jangan terlalu basah, nanti catnya luntur. Bentaknya. Aku mendongak. Menatapnya lurus. Cat, mobil ini tidak akan luntur karena lap basah. Vina, ini bukan mobil mainan. Vina terkejut. Mungkin karena aku membalas. Ia terdiam sejenak. Wajahnya memerah. Lalu, ia tertawa sinis. Hei, berani juga kamu. Ingat, Laras, kamu di sini hanya pembantu.
Kamu tidak punya hak untuk mengajariku tentang propertiku. Aku tahu posisiku, kataku dingin, lalu kembali menyikat ban mobilnya. Aku tahu aku harus menahan diri, tetapi mempertahankan sedikit martabat adalah penting, bahkan saat aku sedang berjongkok membersihkan kotoran orang lain. Sedikit perlawanan kecil ini terasa seperti kemenangan kecil dalam hatiku. Saat makan siang, aku makan di dapur belakang bersama Bey Eroh dan Pak Jaka. Mereka memberiku nasihat agar bersabar. Dapur itu terasa hangat, berbeda dengan ruang makan utama yang mewah dan dingin. Bey Eroh menyuguhiku teh tawar dan lauk seadanya. Mereka itu kejam, Neng Laras. Kemarin mereka langsung mengganti semua kunci rumah. Bahkan kunci lemari gudang pun diganti. Bisik Bey Eroh. Kunci gudang? Tanyaku penasaran. Gudang lama di belakang itu. Iya. Katanya untuk menyimpan barang-barang penting Vina. Padahal gudang itu isinya cuma perkakas tua dan barang rongsokan almarhum bapak. Informasi tentang kunci gudang itu menggelitik pikiranku. Kenapa barang rongsokan harus dikunci serapat itu? Ketika jam kerjaku selesai sore hari, Ibu Ratih memberiku 2 lembar uang 100 ribuan. Ini upahmu. Besok datang lagi. Jangan terlambat, katanya. Melemparkan uang itu ke meja seperti aku adalah pengemis. Aku mengambil uang itu tanpa ekspresi, memasukkannya ke dalam saku, dan segera pamit. Aku kembali ke kamar kosku. Kamar ini gelap, tetapi kini terasa lebih aman daripada rumah besar itu. Aku membuka kotak perak kecil itu. Di dalamnya, ada ukiran inisial namaku dan Ardi. Aku tersenyum pahit. Sepertinya, tidak semua ingatan bisa mereka ambil. Malam itu, setelah seharian bekerja keras dan diperlakukan seperti budak di rumahku sendiri, tubuhku terasa remuk. Aku duduk di tepi ranjang, mengeluarkan uang 200 ribu dari saku. Aku merenung. Dengan uang ini, aku harus makan selama 2 hari. Ini tidak cukup. Aku harus memikirkan cara lain. Namun, yang terpenting, aku harus menggunakan waktu bekerjaku di sana untuk mencari tahu. Ada sesuatu yang janggal dalam wasiat ini. Tidak masuk akal. Ardi mungkin pria yang penuh kekurangan, tetapi dia tidak pernah sekejam ini padaku. Aku memutuskan bahwa mulai besok, aku bukan lagi pembantu. Aku adalah mata-mata yang menyamar. Aku akan memperhatikan setiap sudut rumah itu, setiap kata yang mereka ucapkan, setiap berkas yang tergeletak. Tugas pertamaku sebagai mata-mata adalah mencari tahu tentang kunci gudang itu, dan lebih penting lagi, mencari tahu apakah suamiku benar-benar meninggalkan semua ini dengan hati tenang. Aku harus mencari bukti bahwa ada rahasia besar yang mereka sembunyikan di balik wasiat yang tidak adil ini. Aku tahu Vina dan Ibu Ratih ingin melihatku hancur. Tetapi mereka lupa, berlian baru bisa terbentuk setelah melalui tekanan yang luar biasa. Besok, aku akan kembali. Dan kali ini, aku tidak hanya akan membersihkan debu, aku akan membersihkan kebohongan. Rutinitas baruku sebagai pembantu di rumah sendiri adalah cambuk yang dingin, tetapi juga memberiku peluang emas. Setiap pagi aku datang, mengenakan pakaian lusuh yang kontras dengan kemewahan di sekelilingku, dan setiap sore aku kembali ke kamar kosku dengan membawa sedikit upah dan segenggam informasi baru. Aku membiarkan mereka menghinaku, membiarkan mereka menikmati peran sebagai majikan, karena aku tahu, dari posisi rendah inilah aku bisa melihat dan mendengar lebih banyak. 2 minggu berlalu, dan aku mulai mencatat keanehan-keanehan kecil. Yang paling mencolok adalah perilaku Ibu Ratih. Seorang ibu yang baru kehilangan putra satu-satunya seharusnya tenggelam dalam duka, tetapi Ibu Ratih justru terlihat semakin bersinar dan energik. Ia mulai membeli perhiasan baru, mengadakan pertemuan sosial kecil dengan teman-teman lamanya, yang dulu sering ia hindari karena alasan malas, dan yang paling aneh, ia berhenti mengonsumsi obat-obatan jantungnya. Aku ingat betul, Ardi selalu memastikan ibunya minum obat tepat waktu. Sekarang, wadah obat di nakasnya kosong. Ketika aku memberanikan diri bertanya pada Bey Eroh, dia hanya menggelengkan kepala. Nyonya Ratih bilang, setelah dapat warisan, penyakitnya hilang, Neng. Aneh memang. Bey Eroh berbisik sambil mengelap piring. Aku terdiam.
Penyakit jantung kronis hilang karena uang? Itu terdengar seperti cerita sinetron yang tidak masuk akal. Tetapi tatapan Ibu Ratih saat melihatku, tatapan itu bukan lagi tatapan superior, melainkan tatapan yang menyimpan sebuah rahasia besar, dan tatapan itu seringkali berubah menjadi rasa panik yang cepat ditutup-tutupi. Lalu ada Vina. Wanita itu menghabiskan uang Ardi dengan kecepatan yang menakutkan. Dia membeli lukisan mahal, mengganti tirai sutra di ruang keluarga, dan menggelar pesta kecil hampir setiap malam. Vina tidak pernah menunjukkan kesedihan sedikit pun atas kepergian Ardi. Dia seperti tamu yang sangat bahagia karena pemilik rumah yang ia tumpangi mendadak meninggal, lalu meninggalkan semua kunci padanya. Suatu siang, saat aku sedang mengepel lantai di dekat kolam renang, aku mendengar percakapan mereka dari teras belakang. Vina terdengar kesal. "Bu, harusnya kita lebih berhati-hati dengan berkas-berkas itu. Bagaimana kalau Laras tiba-tiba?" "SSTT. Jangan sebut namanya." Ibu Ratih memotong tajam. "Laras itu bodoh. Dia hanya sibuk dengan sapu dan lapnya. Semua berkas penting sudah aku pindahkan ke tempat yang paling aman. Dia tidak akan pernah menemukannya." "Berhati-hati dengan berkas-berkas? Berkas apa?" "Itu bukan kata sandi, bukan kunci mobil, tapi berkas." Dan kenapa Ibu Ratih terdengar terlalu yakin bahwa aku bodoh? Aku berhenti mengepel, pura-pura menyeka keringat di dahiku sambil menguping. Kemudian, Ibu Ratih tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduku merinding. "Lagi pula, sekarang kita sudah aman. Asuransinya juga sudah cair kan? Jadi, kita tinggal menikmati saja." "Asuransi?" Jantungku kembali berdebar kencang. Ardi memang punya asuransi jiwa besar, polis yang ia buat beberapa tahun lalu. Aku ingat, namanya tertulis sebagai penerima manfaat utama. Namun, saat pembacaan wasiat, Pak Notaris tidak pernah menyebutkan asuransi itu. Kenapa sekarang Ibu Ratih mengungkitnya? Dan kenapa dia bilang, "Sudah cair"? Asuransi sebesar itu biasanya memakan waktu berbulan-bulan untuk diproses. Seketika, kepingan-kepingan puzzle mulai berjatuhan. Kematian Ardi yang mendadak. Dokter bilang serangan jantung mendadak, padahal dia rutin berolahraga. Wasiat yang terburu-buru dan tidak masuk akal. Kegembiraan Ibu Ratih yang berlebihan dan hilangnya penyakit jantungnya. Dan yang terbaru, asuransi yang sudah cair di tangan mereka. Aku kembali ke gudang belakang, tempat aku biasa mengambil perkakas kebersihan. Ini adalah tempat di mana aku dan Bay Eros sering berbagi cerita, dan juga tempat yang disebut Bay Eros sebagai tempat barang rongsokan Ardi yang kini dikunci. Aku mendekati pintu gudang yang tertutup rapat itu. Kunci gembok baru tergantung di sana, mengkilap dan kokoh. "Apa yang kamu lakukan di sana, Laras?" Suara Vina tiba-tiba mengejutkanku dari belakang. Aku terlonjak. Aku cepat-cepat membalikan badan, memegang ember di tangan. Aku mencari sabun cuci piring yang habis. "Vina, sabun yang biasa kita pakai sudah tidak ada." Aku berbohong dengan cepat, berharap suaraku tidak terdengar panik. Vina melangkah mendekat. Hidungnya mengerut seolah mencium bau busuk dariku. Mungkin dia memang mencium bau kesialan. Bau seorang istri yang dikhianati dan kini harus mengurus rumah pengkhianatnya. Lain kali jangan berkeliaran di dekat gudang ini. Kunci gudang ini khusus, dan isinya sangat penting. Kau mengerti? Desisnya. Suaranya mengandung ancaman yang jelas. Tentu. Jawabku datar. Aku hanya mencari sabun. Aku tidak tertarik dengan barang rongsokan di dalam. Aku berjalan menjauh. Tetapi pikiranku tertinggal di pintu gudang itu. Jika isinya hanya barang rongsokan, mengapa harus dikunci dengan gembok sekuat itu? Dan mengapa Vina begitu defensif? Malam itu, kembali di kamar kos yang sempit dan pengap, aku mengeluarkan kotak musik perak yang kucuri dari kamar utama. Aku memutar knopnya. Melodi lembut mulai mengalun. Melodi yang selalu membuat Ardi tersenyum. Sambil mendengarkan, aku mengingat kembali hari-hari terakhir Ardi. Dia memang terlihat lelah, tetapi bukan sakit. Justru sebulan sebelum meninggal, dia memaksaku untuk pergi check up rutin ke dokter, sementara dia sendiri tidak mau.
Dia juga sering menelepon seseorang dengan suara sangat pelan di balkon saat malam hari. Aku kira itu urusan bisnis. Tetapi sekarang aku curiga. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Sekitar 3 bulan lalu, Ardi pernah bercerita kepadaku dengan nada bercanda. Kalau aku mati mendadak, jangan percaya begitu saja. Aku ini pebisnis, bukan orang bodoh. Saat itu aku tertawa, menganggapnya lelucon yang buruk. Sekarang, kalimat itu terasa seperti sebuah peringatan yang dingin. Aku mengambil ponselku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi aku harus mencari tahu tentang asuransi jiwa suamiku. Siapa penerima manfaat yang sebenarnya? Aku hanya punya nama perusahaan asuransi itu. Aku mencoba mencari informasi di internet, tetapi hanya menemukan halaman kontak umum. Aku sadar, aku butuh bantuan orang dalam, seseorang yang tidak akan dicurigai. Aku berpikir tentang siapa yang bisa kupercayai. Anak-anakku jauh di luar negeri. Teman-teman sosialitaku pasti sudah lama menjauh karena aku jatuh miskin. Lalu, aku teringat pada Pak Bimo. Dia adalah seorang pengacara senior, teman lama Ardi, dan pernah mengurus beberapa dokumen penting kami. Aku mengirim pesan singkat padanya, singkat, padat, dan tanpa menjelaskan situasiku yang sekarang sebagai pembantu. Pak Bimo, aku perlu bantuanmu mengecek polis asuransi jiwa Ardi, almarhum. Ada kejanggalan. Bisakah kita bertemu diam-diam? Aku menekan tombol kirim. Tanganku gemetar. Aku baru saja mengambil langkah pertama yang serius. Langkah yang bisa membawaku kembali ke kehidupanku yang lama atau justru menjebloskanku ke dalam bahaya yang lebih besar. Aku menatap kamar kosku. Tidak ada yang bisa kulepaskan lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tahu, Ibu Ratih dan Vina bukanlah lawan yang sepele. Mereka berdua bersekutu, dipersatukan oleh kerakusan. Tetapi aku punya waktu, dan yang lebih penting, aku punya akses ke sarang mereka. Mereka mengira aku bodoh. Mereka mengira aku hanya berkutat dengan sapu dan lem. Itulah kesalahan terbesar mereka. Karena saat aku membersihkan rumah, aku juga membersihkan petunjuk yang mereka tinggalkan. Dan petunjuk paling besar saat ini, berkas yang mereka sembunyikan, pasti ada di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan oleh tanganku. Pagi itu, aku menjalankan peran ganda sebagai pembantu dan detektif dengan hati-hati. Setelah mengirim pesan kepada Pak Bimo, aku merasa ada energi baru yang mendorongku. Aku tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga memindai setiap sudut, setiap celah, mencari petunjuk tentang berkas-berkas penting yang dibicarakan Ibu Ratih. Hari itu, Vina dan Ibu Ratih pergi keluar untuk urusan bisnis, meninggalkan aku dan Bei Eroh sendirian. Ini adalah kesempatan yang langka. Bei Eroh bertugas membersihkan halaman belakang, dan aku mengambil kesempatan untuk meminta tugas membersihkan lantai atas, terutama area yang selama ini dilarang keras untuk disentuh, gudang tua. Bei, aku akan membersihkan lantai atas. Aku mau coba bersihkan gudang tua di sana. Ya, kasihan sudah berbulan-bulan tidak tersentuh. Kataku pada Bei Eroh, pura-pura peduli pada kebersihan. Bei Eroh langsung panik. Jangan, Neng. Vina pesan, kalau dia tidak ada, jangan ada yang menyentuh lantai 2. Apalagi gudang itu. Aku tersenyum meyakinkan. Tenang saja, Bei. Aku cuma mau menyapu debunya dari luar. Kan kotor kalau lantai atas semuanya berdebu. Bei Eroh akhirnya mengalah. Tetapi dia terus melihat ke arah tangga dengan cemas. Aku naik ke lantai 2. Lantai itu sepi, sunyi, dan pengap. Di ujung lorong, ada gudang tua yang dimaksud. Pintu gudang itu tertutup rapat. Kuncinya tetap tergantung di sana, mengkilap dan kokoh, persis seperti yang kulihat kemarin. Aku tidak bisa membuka kunci itu. Tetapi, aku tahu bahwa rahasia besar jarang disimpan di tempat yang sudah dikunci secara mencolok. Rahasia yang sebenarnya pasti tersembunyi di balik rahasia yang lain. Mataku menyapu seluruh lorong. Di samping gudang itu, ada satu ruangan yang jarang kami gunakan, kamar penyimpanan peninggalan. Kamar itu berisi perabotan antik yang sudah usang dan jarang dipakai,
termasuk sebuah lemari pakaian kayu jati kuno yang sangat besar dan berat. Aku ingat, Ardi tidak pernah mau menjual lemari ini, meskipun lemari itu sudah ketinggalan zaman. Ini hadiah dari kakekku. Laras. Banyak memori di sini, katanya suatu kali. Sekarang, lemari itu berdiri kokoh, berdebu, dan seolah-olah menjadi penjaga kesunyian di lantai atas. Aku masuk ke kamar penyimpanan itu. Bau kayu tua dan kapur barus menyeruak. Aku mulai menggeser barang-barang di sekitarnya. Aku menyentuh lemari besar itu, mengusap debunya. Aku membuka pintunya yang berderit. Isinya kosong, hanya tumpukan spray bekas dan selimut tebal yang sudah usang. Aku menutup pintu lemari itu kembali. Tiba-tiba, mataku menangkap keanehan. Di sisi lemari, di bagian bawah, ada sedikit celah antara kayu dengan lantai. Aku berjongkok, menyentuh lantai di bawah lemari. Lantai kayu di sana terasa sedikit berbeda, sedikit lebih longgar. Aku meraih alat obeng kecil yang sengaja kubawa dari gudang perkakas. Dengan susah payah dan pelan-pelan, aku mulai mencungkil bagian lantai kayu itu. Bunyi gesekan kayu yang pelan membuatku waspada. Aku berhenti sejenak, mendengarkan. Hanya keheningan. Setelah beberapa kali mencoba, sepotong kecil papan lantai itu akhirnya terlepas. Aku melihat ke bawah. Gelap. Aku menyalakan senter dari ponselku, menyorot ke dalam celah itu. Di sana, tersembunyi rapi di dalam rongga lantai, ada sebuah kotak kayu kecil, tidak lebih besar dari telapak tanganku, dan di atasnya, tergeletak sebuah kunci. Itu bukan kunci rumah. Itu adalah kunci kuno, terbuat dari kuningan, dengan ukiran kepala singa kecil di bagian pegangannya. Kunci ini terlihat sangat tua, usang, dan berharga. Aku mengambil kunci itu. Jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti menemukan harta karun tersembunyi di tengah reruntuhan. Aku menutup kembali papan lantai itu serapi mungkin, menutupi jejak dengan tumpukan debu yang sudah kuambil dari lemari. Kunci itu kini aman di dalam saku celanaku. Aku kembali ke lorong, memikirkan, kunci ini untuk apa? Kunci gudang? Kunci peti? Kunci brankas? Aku mengamati sekali lagi sekelilingku. Kamar utama. Kamar yang kini ditempati Vina. Aku berjalan pelan menuju kamar itu. Aku tahu Vina dan Ibu Rati baru akan kembali menjelang sore. Ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Aku masuk ke kamar utama. Kamar itu berantakan. Vina memang bukan tipe wanita yang rapi. Dia bisa membeli tas Hermes, tetapi dia tidak bisa menjaga kerapian kamarnya lebih dari 2 jam. Aku berpura-pura membersihkan, mengelap meja, merapikan bantal. Lalu, aku mulai fokus pada hal-hal yang tidak terlihat. Aku tahu Ardi adalah orang yang sangat rahasia. Dia pasti tidak akan menyimpan sesuatu yang penting di tempat yang mudah ditemukan. Aku memindai setiap sudut. Aku menyentuh dinding, mengetuk lantai. Tidak ada suara kosong. Aku memeriksa lukisan. Tidak ada tombol tersembunyi. Lalu, pandanganku tertuju pada ranjang tidur yang besar. Ranjang itu adalah ranjang 4 tiang, terbuat dari kayu mahoni. Aku berlutut, melihat ke bawah ranjang. Tidak ada apa-apa selain debu. Aku berdiri, kecewa. Namun, saat aku mengangkat kepala, mataku tertuju pada kepala ranjang, headboard, yang tebal dan besar. Bagian ini terbuat dari kayu padat. Aku mengulurkan tangan dan mulai meraba-raba bagian belakang kepala ranjang itu, di tempat yang tidak akan pernah terlihat kecuali dari belakang. Di sana, di bagian bawah, dekat dengan lantai, jariku menyentuh sebuah celah kecil, celah yang hanya muat untuk 1 jari. Aku menekan celah itu. Tiba-tiba, ada bunyi, klik, yang sangat pelan. Bagian tengah kepala ranjang itu bergeser sedikit ke dalam, memperlihatkan sebuah panel tersembunyi dari baja. Mataku melebar. Ini dia. Ini pasti brankasnya. Aku menempelkan telingaku. Itu adalah brankas model lama, yang menggunakan kunci fisik. Aku segera mengeluarkan kunci kuningan kepala singa dari saku. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin dan harapan yang tiba-tiba meluap.
Aku memasukkan kunci itu ke dalam lubang. Kunci itu pas, sempurna. Aku memutar kunci itu pelan-pelan. Terdengar bunyi derit logam yang menusuk, seolah brankas itu sudah lama tidak dibuka. Lalu, pintu kecil baja itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada emas batangan, permata, atau uang tunai. Yang ada hanyalah seikat tebal berkas yang diikat rapi dengan pita merah, sebuah buku jurnal kecil, dan sebuah flash disk berwarna hitam. Berkas-berkas itu, ini pasti yang Ibu Ratih dan Vina bicarakan. Aku cepat-cepat mengambil semuanya. Aku tidak punya waktu untuk membacanya sekarang. Aku hanya bisa melihat label yang tertulis di map teratas. Polis Jiwa dan Investigasi. Aku syok. Bukan syok karena menemukan harta, tetapi syok karena judul itu menyiratkan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar pembagian warisan yang tidak adil. Polis Jiwa. Investigasi. Apakah Ardi tahu dia dalam bahaya? Apakah dia sedang menyelidiki sesuatu? Aku memasukkan berkas, jurnal, dan flash disk itu ke dalam tas belanja kain usang yang kubawa. Tas yang biasanya kupakai untuk membawa lap dan botol cairan pembersih. Dari luar, tas itu terlihat seperti tas pembantu biasa. Aku menutup brankas itu kembali, memutar kunci, dan memastikan panel kayu itu bergeser kembali ke tempatnya dengan sempurna. Aku menyapu lantai dengan saksama. Aku berdiri di tengah kamar itu, memegang tas belanja yang berisi bom waktu ini. Pikiranku kalut. Ardi, suamiku, dia meninggalkanku bukan hanya dengan kamar kos kumuh, tetapi juga dengan sebuah rahasia yang mengerikan. Aku bergegas keluar dari kamar. Jantungku berdentum keras di telinga. Aku tahu, sekarang aku tidak lagi aman. Aku bukan lagi sekadar pembantu. Aku sekarang adalah pemegang kunci kebenaran, dan aku harus keluar dari rumah ini sebelum Ibu Ratih dan Vina kembali. Aku turun ke dapur, berpamitan pada Bei Eroh dengan alasan sakit kepala mendadak. Bei Eroh menatapku dengan iba. Aku berjalan cepat melewati gerbang, menuju taksi online yang sudah kupesan. Aku tidak tahu apa isi berkas ini sebenarnya, tetapi aku yakin, begitu aku membacanya, hidupku akan berubah total, dan kebohongan yang dibangun di atas kematian Ardi akan runtuh. Rasa dingin tak hanya berasal dari angin malam yang menembus celah jendela kamar kosku, tetapi juga dari ketakutan yang merayap di hatiku. Aku duduk di ranjang sempit itu, mematikan lampu, hanya menyisakan cahaya remang-remang dari lampu jalan di luar. Di depanku, tergeletak 3 benda yang berhasil kuambil dari brankas tersembunyi Ardi, setumpuk berkas berikat pita merah, buku jurnal kecil, dan flash disk hitam. Aku tahu, begitu aku membuka berkas ini, tidak ada jalan untuk kembali. Aku tidak akan bisa lagi bersikap bodoh dan menerima nasib sebagai pembantu. Aku mengambil napas panjang, memejamkan mata sejenak, dan melepaskan ikatan pita merah itu. Map tebal di atas berkas itu bertuliskan, Polis Asuransi Jiwa dan Laporan Medis Raja Wali. Aku mulai membaca. Lembar pertama adalah polis asuransi jiwa atas nama Ardi. Premi yang dibayarkan sangat besar, dan nilai klaimnya. Jumlahnya membuat mataku terbelalak dan perutku mual. Jumlah itu bisa menghidupi 7 turunan. Yang membuatku terhenyak adalah penerima manfaat utama. Itu bukan aku. Itu juga bukan Ibu Ratih. Melainkan, tertulis nama Vina, sebagai rekan bisnis dan penerima manfaat tunggal, dengan persentase 100%. Aku menggigit bibirku. Inikah yang membuat Ibu Ratih dan Vina begitu yakin dan sombong? Uang asuransi yang sudah cair, yang jumlahnya jauh melebihi nilai rumah dan aset-aset perusahaan yang mereka bagi? Ternyata, wasiat itu hanyalah tipuan untuk mengalihkan perhatianku dari jackpot yang sebenarnya. Aku terus membolak-balik lembaran. Di tengah-tengah tumpukan itu, aku menemukan yang paling mengerikan. Laporan medis dari Rumah Sakit Raja Wali. Ardi didiagnosis menderita penyakit degeneratif yang parah, penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan diprediksi akan merenggut nyawanya dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Diagnosis ini dibuat sekitar 4 bulan yang lalu, 2 bulan sebelum Ardi menandatangani wasiat konyol itu. Jadi, suamiku tahu dia akan mati. Tangan dan kakiku mulai dingin. Dia tidak pernah memberitahuku. Dia menyembunyikannya dariku, istrinya,
dan memilih untuk berbagi rahasia ini dengan Vina. Aku merasa seperti dihantam ombak besar kebohongan. Segala kenangan manis yang kami bagi di bulan-bulan terakhirnya terasa seperti topeng yang sangat rapi. Aku mengambil buku jurnal kecil Ardi yang sudah usang itu. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan Ardi, yang ku kenal dengan baik, memenuhi halaman. Dia tidak menulis tentang bisnis atau cinta. Dia menulis tentang ketakutan. Laras, maafkan aku. Aku tidak sanggup memberitahumu tentang penyakit ini. Aku tidak mau kau melihatku sakit dan menderita. Air mataku menetes di atas tulisan tangannya. Ini adalah satu-satunya permintaan maaf yang kuterima. Aku melanjutkan membaca, dan kalimat-kalimat selanjutnya membuatku menahan napas. Vina tahu tentang penyakit ini. Sejak itu, dia mulai terlalu dekat dengan ibu. Mereka berdua mendesakku untuk memindah tangankan aset ke Vina dengan dalih pengamanan bisnis saat aku sudah tidak ada. Aku curiga. Aku mulai mencurigai ada konspirasi di balik ini. Aku tidak percaya pada Vina lagi. Aku melihat tatapan keserakahan di matanya dan mata ibuku sendiri. Mereka terlalu gembira dengan kematianku yang akan datang. Ternyata kecurigaanku benar. Ardi juga mencurigai mereka berdua. Aku membaca terus, halaman demi halaman. Ardi menceritakan bagaimana Ibu Ratih, yang selama ini terlihat rapuh dan sakit-sakitan, tiba-tiba menjadi sangat sehat dan bersemangat setelah mengetahui diagnosisnya. Dia juga mencatat bahwa Vina mulai membeli polis asuransi jiwa tambahan atas nama Ardi, tanpa sepengetahuan Ardi yang sudah tidak mampu berpikir jernih. Lalu aku sampai pada halaman yang paling penting. Aku tahu mereka akan memalsukan wasiat. Aku tahu mereka akan mengusir Laras. Tapi aku tidak bisa melawannya secara langsung dalam kondisi ini. Aku harus melindungi Laras dengan cara yang tidak mereka duga. Aku membuat wasiat palsu untuk mengalihkan perhatian mereka. Aku akan menyembunyikan yang asli. Semua aset yang kuserahkan pada Vina dan ibu, itu hanya kulit luar. Inti dari kekayaan kita sudah kuamankan. Laras, jika kau membaca ini, kau sudah menemukan tempat ini. Kau sudah menjadi pembantu di rumah kita. Aku tahu ini menyakitkan. Tapi ini adalah satu-satunya cara. Semua bukti kejahatan mereka ada di dalam flash disk hitam ini. Laporan investigasi keuangan yang kupesan sendiri. Jika mereka mencoba menyentuhmu, serahkan ini pada Pak Bimo. Dia adalah orangku. Satu hal lagi. Wasiat asli kita, wasiat yang adil, sudah kupindahkan ke tempat yang hanya kita berdua tahu, di tempat kenangan yang paling tak terduga. Aku menjatuhkan buku jurnal itu ke lantai. Suara benturannya bergema di kamar sunyi itu. Jadi, kamar kos kumuh itu bukan hukuman, melainkan umpan. Ardi menjadikanku, umpan miskin, agar Ibu Ratih dan Vina mengira mereka telah menang dan berhenti mencari. Mereka terlalu sibuk merayakan warisan palsu itu dan asuransi yang cair, sampai lupa bahwa orang yang mereka anggap bodoh dan lemah ini adalah orang yang menyimpan kunci rahasia. Pikiranku berputar kencang. Ibu Ratih yang sembuh dari penyakitnya. Vina yang jadi penerima asuransi. Wasiat yang dipalsukan. Semua ini adalah konspirasi besar yang sudah direncanakan saat suamiku sekarat. Aku mengambil flash disk hitam itu. Ini adalah bukti paling kuat. Aku harus segera menemui Pak Bimo, pengacara itu. Melihat kembali tumpukan berkas dan jurnal itu, aku menyadari bahwa aku tidak lagi kesal pada Ardi. Rasa sakit hati karena dikhianati olehnya kini tergantikan oleh rasa haru dan cinta yang mendalam. Dia memang pria yang pengecut karena tidak berani memberitahuku. Tetapi dia juga seorang suami yang berjuang mati-matian untuk melindungiku hingga napas terakhirnya. Aku kini punya tujuan yang jelas. Aku bukan lagi sekadar wanita yang kehilangan suami dan dihina. Aku adalah agen rahasia, diutus oleh mendiang suamiku sendiri, untuk menyingkap kejahatan di balik kematiannya. Aku harus berhati-hati. Ibu Ratih dan Vina pasti akan panik jika tahu ada yang janggal. Mereka kini bukan lagi sekadar wanita serakah. Mereka adalah penjahat yang siap melakukan apa saja untuk menutupi kejahatan mereka. Aku menyembunyikan berkas-berkas itu di balik tumpukan pakaian di dalam lemariku yang berkarat. Besok,
Aku harus bertemu Pak Bimo sebelum kembali ke rumah itu untuk menjalani peran pembantu lagi. Peran pembantu yang diam-diam kini telah berubah menjadi peran pembalas dendam. Udara pagi di kafe pinggir jalan itu terasa sangat dingin, persis seperti es batu yang mengganjal di dadaku. Aku memilih tempat ini, sebuah warung kopi kecil yang tersembunyi, jauh dari area mewah tempat Ibu Ratih dan Vina biasa berkeliaran. Aku tiba 10 menit lebih awal. Duduk di bangku kayu sambil memegang tas belanja kain yang kini terasa seperti membawa bom waktu. Di dalamnya, tersembunyi flash disk hitam dan jurnal Ardi. Tepat pukul 10, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan warung. Keluarlah Pak Bimo. Postur tubuhnya yang tegap dan setelan jasnya yang rapi kontras sekali dengan suasana santai warung yang dipenuhi tukang ojek dan pedagang pasar. Dia selalu tampak seperti karakter film tentang pengacara sukses yang terlalu serius. Aku hampir tertawa melihatnya masuk ke kafe itu. Jaket kulit mahalnya seperti tidak rela menyentuh kursi plastik lusuh. Pak Bimo langsung menghampiriku. Matanya menyiratkan keterkejutan melihatku. Laras, mantan nyonya besar yang kini duduk di warung pinggir jalan dengan pakaian biasa, jauh dari kesan glamor. Laras, astaga. Apa yang terjadi denganmu? Aku mendengar kabar dari luar, tapi kau tampak. Pak Bimo tidak melanjutkan kalimatnya. Mungkin tidak tega mengatakan, kau tampak menyedihkan. Aku baik-baik saja, Pak Bimo, kataku, memaksakan senyum. Aku tidak mau terlihat lemah di hadapannya. Aku di sini untuk menyelesaikan urusan Ardi, bukan mengeluh tentang nasibku. Aku langsung menyerahkan buku jurnal Ardi. Aku tahu, Pak Bimo adalah orang yang sangat logis dan tidak akan percaya cerita konyol tentang brankas tersembunyi tanpa bukti otentik. Dia membacanya dengan cepat. Alisnya bertaut dalam. Semakin banyak ia membaca, semakin tegang rahangnya. Laras, ini gila. Ardi tahu tentang penyakitnya? Dan konspirasi ini. Dia mendesah, menutup jurnal itu. Aku selalu curiga dengan wasiat yang ia tanda tangani 2 bulan lalu. Ardi adalah pebisnis ulung. Ia tidak akan pernah meninggalkanmu tanpa apapun. Aku mengangguk, lalu mengeluarkan flash disk hitam itu. Semua jawaban ada di sini, Pak Bimo. Ardi bilang, ini adalah bukti kejahatan mereka. Laporan investigasi keuangan yang ia pesan sendiri. Kami memutuskan untuk tidak membuka flash disk itu di tempat terbuka seperti ini. Pak Bimo mengarahkan mobilnya ke kantornya yang sepi di lantai 10 gedung pencakar langit. Suasana kantornya yang sunyi dan berpendingin udara terasa sangat berbeda dari kamar kosku yang panas. Aku duduk di sofa kulit mahal sambil menunggu Pak Bimo menyiapkan laptopnya. Pemandangan dari jendela kantornya sangat indah, memperlihatkan betapa timpangnya kehidupan orang-orang kaya dengan kehidupanku yang kini hanya berjarak 200.000 rupiah. Pak Bimo memasukkan flash disk itu. Beberapa saat kemudian, layar laptopnya menampilkan sebuah folder besar bertajuk Firewall. Di dalamnya, ada subfolder, laporan audit, rekaman suara, dan bukti transfer. Kami membuka folder laporan audit terlebih dahulu. Ardi telah menyewa auditor independen secara rahasia untuk menyelidiki keuangan perusahaannya sendiri. Laporan itu menunjukkan adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh Vina selama 6 bulan terakhir, dengan Ibu Ratih sebagai penjaminnya. Jumlahnya tidak main-main, ratusan miliar rupiah, yang perlahan-lahan dipindahkan ke rekening luar negeri atas nama perusahaan cangkang milik Vina. Ini jelas pencucian uang, bisik Pak Bimo, wajahnya tegang. Dan ini adalah upaya pengosongan aset perusahaan sebelum Ardi meninggal. Mereka tidak hanya mengincar wasiat, mereka sudah mencuri duluan. Lalu, kami beralih ke folder rekaman suara. Pak Bimo memutar salah satu file. Suara Ibu Ratih terdengar jelas, disusul suara Vina yang merengek. Vina, kapan kita bisa pastikan Ardi pergi, Bu? Asuransi itu nilainya bisa untuk kita hidup mewah tanpa bekerja seumur hidup. Ibu Ratih. Sabar, Vina. Penyakitnya akan berjalan cepat. Tapi, kita harus pastikan dia tidak mengubah wasiat bodoh itu. Aku sudah menyuruhnya minum obat tidur dosis tinggi setiap malam, agar dia tidak curiga aku membuang obat jantungnya. Biar cepat.
Kepalaku terasa pening. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Air mata yang selama ini kutahan, kini pecah. Itu bukan air mata sedih, melainkan air mata amarah yang sangat dingin. Obat jantung Ardi. Ibu Ratih bilang ia membuangnya. Itu berarti, kematian Ardi bukan 100% alami. Mereka mempercepatnya. Mereka membuatnya lebih cepat, pergi, agar klaim asuransi bisa dicairkan segera. Mereka adalah pembunuh, atau setidaknya, membiarkan kematian itu terjadi. Laras. Pak Bimo berkata lembut, mematikan rekaman itu. Ini lebih serius dari yang kita duga. Ini bukan sekadar perselisihan warisan. Ini kriminal. Pembunuhan berencana dan penipuan asuransi berskala besar. Aku menyeka air mataku. Amarahku mengubah rasa sakit itu menjadi tekad baja. Ardi sengaja meninggalkanku flash disk ini, Pak Bimo. Dia ingin aku membersihkan namanya dan menghancurkan mereka. Katakan apa yang harus kulakukan. Pak Bimo menarik napas dalam-dalam. Bukti ini sangat kuat. Kita bisa menyerahkan ini ke polisi, dan mereka berdua pasti akan segera ditahan. Tapi, kita akan kehilangan keuntungan. Ardi bilang, wasiat asli masih tersembunyi di tempat kenangan yang hanya kalian berdua tahu. Kita harus mencari itu dulu. Kenapa? Tanyaku. Jika kita menyerahkan bukti ini sekarang, mereka akan dipenjara. Tapi semua aset yang sudah mereka transfer, termasuk uang asuransi, akan dibekukan, dan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk kembali ke tanganmu. Kita butuh wasiat asli itu untuk mengklaim aset yang kini tersisa dan memiliki landasan kuat di mata hukum untuk merebut kembali yang dicuri. Pak Bimo benar. Aku tidak ingin hanya memenjarakan mereka. Aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku, apa yang sudah kuraih bersama Ardi. Aku akan kembali ke rumah itu, kataku. Tatapanku lurus. Aku akan mencari wasiat asli Ardi. Ardi bilang tempat kenangan yang paling tak terduga. Pak Bimo menatapku. Ada campuran rasa khawatir dan kagum di matanya. Hati-hati. Laras. Kau sekarang adalah ancaman terbesar mereka. Aku akan segera membuat salinan dari flash disk ini dan menghubungi beberapa rekan untuk mempersiapkan langkah hukum kita. Sementara itu, kau harus tetap menjadi si pembantu yang bodoh dan patuh di mata mereka. Aku mengangguk. Aku memeluk tas belanja kainku erat-erat. Di dalamnya tidak ada lagi botol pembersih, melainkan rencana balas dendam yang sangat matang. Aku pamit kepada Pak Bimo, meninggalkannya dengan jaket kulit mahalnya dan setumpuk bukti kejahatan yang mengguncang. Aku kembali ke kamar kosku. Malam itu, aku tidak lagi menangis. Aku duduk di tepi ranjang, merenungkan semua tempat kenangan kami. Aku harus kembali ke sarang mereka, dan kali ini, aku tidak hanya akan membersihkan debu, aku akan mencari harta karun, wasiat asli Ardi, yang akan menjadi kunci kebebasanku, dan hukuman bagi mereka yang sudah merenggut nyawa suamiku. Udara di rumah itu terasa tebal dan menyesakan, seolah setiap hembusan napasku mengikis sisa-sisa amarah yang kutahan. Setelah bertemu Pak Bimo dan melihat isi flash disk, aku kembali ke rumah mewah itu dengan status pembantu di matanya mereka. Tapi di mataku sendiri, aku adalah penegak keadilan yang menyamar, siap meledakkan kebohongan yang mereka bangun. Ibu Ratih dan Vina kini lebih santai dan angkuh. Mereka merasa aman. Mereka yakin aku bodoh, tidak berdaya, dan hanya sibuk dengan sapu dan lab. Mereka sering berbicara bebas di depanku, menganggapku tidak lebih dari perabotan bergerak yang tidak akan mengerti apa-apa. Ini adalah kesempatan terbaikku. Hari itu, aku ditugaskan untuk membersihkan area ruang kerja lama Ardi. Ruangan itu kini sudah diubah menjadi ruang gym pribadi Vina. Saat membersihkan sisa-sisa sake protein Vina, aku mendengar suara Vina dan Ibu Ratih di teras sebelah. Mereka sedang berbincang dengan suara yang sedikit lebih keras dari biasanya. Kenapa klaim asuransi yang kedua agak lama, sih? Aku butuh uang itu untuk treatment di Korea. Vina mengeluh. Sabar, nak. Itu kan polis tambahan yang kau buat. Butuh proses. Untungnya Ardi tidak sempat membacanya. Dia kan sibuk menyembunyikan berkas bodohnya di brankas tersembunyi. Ibu Ratih menimpali dengan tawa sinis.
Jantungku berdebar. Mereka memang tahu tentang brankas itu, tetapi mereka menganggap isinya adalah berkas bodoh. Wasiat palsu yang sengaja Ardi buat untuk mengalihkan perhatian. Mereka tidak tahu bahwa Ardi meninggalkan berkas yang sebenarnya, yang jauh lebih mematikan. Aku hampir bersorak kecil. Perhitungan Ardi memang benar. Sambil pura-pura mengelap jendela, aku mengeluarkan ponselku. Aku telah menginstal aplikasi perekam suara rahasia. Dengan ponsel terselip di balik saku celemek, aku berjalan mendekat ke teras, berpura-pura menyirami tanaman. Aku harus mendapatkan rekaman suara yang lebih detail, sebagai bukti tambahan untuk melengkapi yang sudah ada di flash disk. Aku masih khawatir soal wasiat yang asli, Vina berbisik. Nadanya sedikit panik. Sudahlah. Wasiat aslinya sudah kita bakar bersama dengan sisa barang-barang pribadinya di gudang lama. Aku bahkan yang memastikan sendiri abunya sudah bersih. Tegas Ibu Ratih. Yang tersisa hanya yang bodoh. Itu saja yang dia sembunyikan. Oh, wasiat asli sudah dibakar? Aku berhenti menyiram tanaman. Pikiranku bekerja keras. Apakah Ardi berbohong di jurnalnya? Apakah dia tidak sempat menyembunyikan wasiat asli karena keburu meninggal? Atau, apakah ada yang salah dengan perkataan Ibu Ratih? Aku kembali teringat kalimat Ardi di jurnal. Wasiat asli kita, wasiat yang adil, sudah kupindahkan ke tempat yang hanya kita berdua tahu, di tempat kenangan yang paling tak terduga. Jika Ardi memindahkan setelah dia curiga pada mereka, dia pasti sudah memikirkan kemungkinan mereka akan mencari dan menghancurkan semua dokumen penting. Dia tidak akan membiarkannya tergeletak di gudang untuk dibakar. Aku mulai memindai tempat-tempat kenangan kami. Apakah kotak musik perak itu? Tidak. Itu terlalu mudah. Apakah meja marmer di ruang makan? Terlalu mencolok. Aku berjalan masuk ke dapur untuk mengambil lab baru, dan saat melewati ruang tamu, mataku menangkap foto pernikahan kami yang dipajang besar di dinding. Foto itu kini tertutup tirai tebal yang Vina pasang. Dia tidak menghancurkannya, hanya menutupinya, seolah takut pada ingatan. Aku melanjutkan tugas mengelap figura di ruang keluarga. Saat itu, aku melihat Vina sedang sibuk dengan ponselnya. Dia sedang memesan desainer interior baru. Pokoknya ganti semua karpetnya. Ganti wallpaper di kamar utama. Aku tidak mau ada sisa-sisa masa lalu di rumah ini, katanya keras-keras ke telepon, sambil sesekali melirikku dengan puas. Saat Vina sibuk, aku mengambil kesempatan untuk mendekati meja kerjanya yang penuh dengan kertas-kertas tagihan. Aku melihat sebuah kwitansi kecil yang tergeletak. Itu adalah kwitansi dari sebuah toko emas, untuk pembelian kalung berlian besar atas nama Vina. Aku mengambil ponselku, dan dengan gerakan secepat kilat, aku memotret kwitansi itu. Mungkin kwitansi ini tidak berarti apa-apa, tetapi ini adalah bukti pengeluaran yang berlebihan dan mencurigakan, yang bisa menguatkan tuntutan pencucian uang. Aku menyimpan ponsel dan kwitansi itu. Aku kembali ke dapur dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Bei Eroh menyuguhiku segelas air dingin. Neng, kenapa kamu mondar-mandir dekat Nyonya Vina? Jangan sampai dia curiga, Neng. Bisik Bei Eroh dengan cemas. Aku hanya menjalankan tugas, Bei, kataku sambil tersenyum kecil. Aku harus membersihkan semuanya sampai mengkilap, termasuk kebohongan-kebohongan di rumah ini. Di sela-sela pekerjaanku, aku terus memikirkan petunjuk dari Ardi. Tempat kenangan yang paling tak terduga. Aku teringat pada salah satu barang yang tidak bisa dibakar oleh mereka karena barang itu terletak di luar gudang. Patung kuda kayu jati di taman belakang. Patung itu hadiah ulang tahun pertamaku dari Ardi. Bentuknya konyol, matanya melotot, dan warnanya sudah pudar. Aku selalu menganggap patung itu lucu, bukan mewah. Aku ingat, setiap kali kami memiliki rahasia atau surat cinta yang ingin kami sembunyikan dari anak-anak saat mereka kecil, kami selalu menyembunyikannya di balik kuping patung kuda itu. Itu pasti dia. Tempat kenangan yang paling tak terduga, yang mereka anggap rongsokan taman, dan tidak akan repot-repot dibakar atau dijual. Aku harus menunggu kesempatan lain. Aku tidak bisa mengambil risiko mencari di taman sekarang,
karena taman itu bisa terlihat jelas dari jendela ruang tamu. Sore itu, saat jam kerjaku selesai dan aku hendak pulang, Ibu Ratih memanggilku. Laras, besok kau tidak perlu datang. Aku dan Vina akan keluar kota selama 3 hari. Bei Eroh dan Pak Jaka yang akan menjaga rumah. Kau bisa istirahat, katanya sambil memberiku uang upah 3 hari sekaligus. Jantungku melonjak. Ini bukan istirahat. Ini adalah tiket masuk rumah itu tanpa pengawasan. Aku harus mencari cara untuk masuk rumah ini besok tanpa diketahui oleh Bei Eroh atau Pak Jaka yang jujur. Aku mengangguk patuh. Baik, Bu. Terima kasih. Aku berjalan keluar gerbang. Di dalam tas belanja kainku, aku membawa rekaman suara, foto kwitansi berlian, dan yang paling penting, sebuah harapan baru. Besok, saat mereka menikmati uang curian di luar kota, aku akan kembali, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai pencari harta karun. Dan harta karun itu bernama kebenaran. 3 hari libur yang diberikan Ibu Ratih dan Vina adalah 3 hari paling berharga sejak kematian Ardi. Aku tidak menghabiskan waktu itu untuk beristirahat. Aku menghabiskan malam untuk membuat rencana, dan pagi hari untuk mengawasi. Aku tahu Ibu Ratih dan Vina sudah berangkat pagi-pagi sekali. Aku memastikan mereka benar-benar pergi sebelum aku bergerak. Dengan pakaian serba hitam dan tas kecil di punggungku, aku menyelinap melalui pagar belakang rumah, menghindari tatapan Bei Eroh dan Pak Jaka yang sibuk di area depan. Aku memasuki rumah itu melalui pintu gudang belakang yang tak pernah dikunci. Di dalam, rumah itu sunyi, mewah, dan kini terasa seperti museum kejahatan. Aku tidak membuang waktu. Aku langsung menuju taman belakang, tempat patung kuda kayu jati itu berdiri. Patung itu menjulang tinggi, dengan mata melotot dan lapisan cat yang sudah mengelupas. Aku mendekatinya. Patung itu tampak biasa saja, sebuah dekorasi taman yang norak dan konyol, persis kenapa Vina dan Ibu Ratih mengabaikannya. Aku ingat petunjuk Ardi, tempat kenangan yang paling tak terduga. Tanganku meraba-raba kuping patung kuda itu. Kuping kirinya terasa padat, tetapi kuping kanannya ada sedikit rongga. Aku menusuknya dengan hati-hati. Ternyata, bagian kuping kayu itu bisa dicabut. Aku menariknya perlahan. Di dalam rongga kuping kayu itu, tersembunyi sebuah wadah silinder yang terbuat dari aluminium, tertutup rapat, terlindungi dari lembab. Di bagian atas wadah itu, tertulis ukiran inisial, AFL. Tanganku bergetar saat membuka tutupnya. Di dalamnya, tergulung sebuah kertas tua yang disegel dengan lak merah, dan di bagian bawahnya, ada sebuah surat tulisan tangan Ardi yang sudah menguning. Aku menarik gulungan kertas itu dan membukanya. Di bagian atas kertas itu tertulis jelas, wasiat terakhir dan sah, atas nama Ardika. Dibubuhi tanda tangan Ardi, dan yang paling penting, tanda tangan Pak Bimo, pengacara terpercaya Ardi, yang kini menjadi rekan kerjaku. Wasiat ini jelas disahkan jauh sebelum wasiat palsu yang dibacakan notaris, dasi kupu-kupu, itu. Aku membaca poin-poinnya. Semua aset, saham, dan properti, termasuk rumah ini, diwariskan kepadaku, Laras, sebagai istri sah, dan sebagian kecil disisihkan untuk dana pensiun Bei Eroh dan Pak Jaka. Ibu Ratih mendapatkan dana pensiun bulanan, dan Vina namanya bahkan tidak disebut sama sekali. Wasiat palsu itu adalah pengalihan yang sempurna. Saat mereka sibuk merayakan warisan palsu itu dan uang asuransi yang mereka cairkan, wasiat yang sah ini tersembunyi dengan aman di kuping kuda yang jelek, diabaikan begitu saja. Air mataku menetes di atas surat itu. Ini adalah bukti cintanya yang paling akhir dan paling nyata. Ardi tidak meninggalkanku. Dia melindungi aku dari makamnya. Aku segera mengambil surat tulisan tangan Ardi yang ada di dasar wadah. Larasku, jika kau membaca ini, aku tahu kau sudah melewati masa-masa yang sulit. Aku tahu kau sakit hati dan terhina. Maafkan aku sekali lagi. Aku harus melakukan sandiwara ini untuk membuat mereka percaya. Mereka sudah terlalu kuat dan serakah, dan aku tidak punya waktu. Wasiat ini asli. Simpan baik-baik. Ini adalah kunci legalitasmu. Tapi ingat,
Wasiat ini hanya akan berharga setelah kau mendapatkan bukti kejahatan mereka. Karena itulah aku meninggalkan flash disk. Kekuatanmu bukan pada warisan, tetapi pada kebenaran. Aku sudah membuat pengamanan berlapis. Wasiat ini menjamin hakmu atas semua asetku. Gunakan ini, bersama dengan bukti di flash disk, untuk menghancurkan mereka di hadapan hukum. Aku mencintaimu, dan aku yakin kau akan mampu melakukannya. Ardi. Aku melipat surat itu dengan tangan gemetar. Ini bukan hanya warisan materi, ini adalah warisan keberanian dan pengakuan cinta. Rasa sakit yang kudapat selama menjadi pembantu, kini terbayar lunas. Ardi tidak meninggalkanku sebagai sampah. Ia meninggalkanku sebagai ratu di atas papan catur yang rumit. Aku segera menyimpan wasiat asli dan surat Ardi itu ke dalam tas kecilku. Sekarang, aku memiliki 2 senjata mematikan, bukti kriminal, flash disk, dan bukti legalitas, wasiat sah. Aku melangkah keluar dari taman, menuju pintu depan rumah. Aku tidak lagi berniat menyelinap keluar. Aku berjalan ke pintu depan. Aku membuka pintu itu lebar-lebar dan berdiri di tengah ambang pintu. Aku tersenyum tipis. Rumah ini milikku. Bukan lagi sekadar rumah yang pernah menjadi milikku, tetapi rumah yang kini sah dan akan kembali ke tanganku. Aku mengirim pesan singkat kepada Pak Bimo. Aku menemukannya. Hubungi notaris yang terpercaya. Jadwalkan pertemuan konfrontasi segera setelah mereka kembali. Aku siap. Setelah memastikan pesan terkirim, aku berjalan keluar, menutup pintu itu perlahan. Aku meninggalkan keheningan, tetapi aku tahu, dalam 3 hari, keheningan ini akan berubah menjadi badai besar. Aku kembali ke kamar kosku. Tempat yang dulu kurasa kumuh dan menyedihkan, kini terasa seperti tempat perlindungan paling aman di dunia. Aku duduk, memegang wasiat itu di tangan. Aku tidak lagi merasa lelah. Yang kurasakan hanyalah dinginnya tekad. Vina dan Ibu Ratih akan kembali dari liburan mereka, merasa menang dan kaya raya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan ke dalam perangkap yang dibuat oleh pria yang mereka bunuh. Hari itu, aku mengenakan pakaian terbaik yang masih kumiliki, bukan lagi celemek lusuh yang kujadikan seragam penyamaran. Aku tidak datang sendirian. Di sebelahku berdiri Pak Bimo, mengenakan setelan jas terbaiknya, membawa tas kulit besar berisi dokumen-dokumen legal. Di belakang kami, ada seorang notaris resmi yang tampak bingung tetapi profesional, serta 2 orang pengawal pribadi yang disewa Pak Bimo. Kami berdiri di depan gerbang besi tinggi itu. Aku menekan bel, bukan dengan rasa takut atau ragu, melainkan dengan ketenangan yang mematikan. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Ibu Ratih berdiri di sana, memegang tas belanja merek mahal, baru saja kembali dari liburan mewahnya. Wajahnya langsung berubah drastis saat melihatku. Laras, kenapa kau ada di sini? Bukannya kau libur 3 hari? Siapa orang-orang ini? Tanyanya. Nadanya langsung berubah tajam, penuh curiga. Selamat siang, Bu Ratih. Sapa Pak Bimo. Suaranya dingin dan berwibawa. Kami datang atas nama Nyonya Laras, istri sah almarhum Bapak Ardi. Kami di sini untuk urusan warisan. Ibu Ratih tertawa. Tawa yang terdengar palsu dan serak. Tawanya itu seperti suara garpu yang digoreskan di piring, tajam dan menyakitkan. Urusan warisan? Bukannya sudah selesai? Dia sudah mendapatkan kamar kos kumuhnya. Lalu mau apa lagi? Tiba-tiba, Vina muncul dari belakang. Ia mengenakan gaun sutra baru. Di lehernya melingkar kalung berlian yang kwitansinya sempat kulihat dan kupotret. Ia melihatku, dan senyum sinis langsung merekah. Laras datang mau minta THR. Bu, kasihan, pasti uang kosnya sudah habis. Ejek Vina, melipat tangan di dada. Suruh dia pergi. Bu, aku tidak mau ada debu di pintu masuk. Aku melangkah maju, melewati mereka. Langkahku mantap, dan setiap langkah itu mengikis kepercayaan diri mereka. Aku berhenti di tengah ruang tamu, di sofa yang dulu kubeli, tempat notaris, dasi kupu-kupu, itu membacakan wasiat palsu. Aku tidak datang untuk meminta THR, Vina, kataku,
Suaraku tenang dan bergetar karena emosi yang tertahan. Aku datang untuk mengklaim apa yang menjadi hakku. Dan untuk mengungkap kejahatan kalian. Wajah Ibu Ratih dan Vina langsung pucat. Mereka saling pandang. Pak Bimo maju, meletakkan tas kulitnya di meja marmer. Kami meminta agar kalian berdua duduk. Notaris ini akan membacakan wasiat yang sah. Wasiat yang disembunyikan almarhum, kata Pak Bimo. Wasiat sah? Omong kosong. Teriak Ibu Ratih. Suaranya pecah. Wasiat sah sudah kami bakar. Kami tahu Ardi menyembunyikan berkas bodoh. Tapi itu palsu. Dia hanya ingin mengalihkan perhatian kami. Benarkah, Bu Ratih? Tanyaku lembut. Aku mengeluarkan gulungan kertas dari tas tanganku. Wasiat yang sudah menguning. Lengkap dengan lak merah dan tanda tangan Pak Bimo. Aku meletakkannya di atas meja. Atau wasiat yang kalian bakar itu hanyalah dokumen yang sengaja dibuat Ardi untuk kalian temukan. Sementara wasiat yang sesungguhnya tersembunyi di tempat yang paling tak terduga. Vina langsung berlari ke lorong, menuju kamar utama. Ia pasti teringat brankas tersembunyi itu. Tapi aku tersenyum. Brankas itu sudah kosong. Percuma kau lari, Vina. Isi brankas itu sudah kuambil 2 hari lalu. Termasuk jurnal Ardi yang mencatat semua kecurigaannya padamu dan ibu. Kataku, membuat Vina terhenti di tengah tangga. Ibu Ratih ambruk di sofa. Ekspresinya kini bukan lagi angkuh, melainkan panik dan ketakutan. Pak Notaris yang kami bawa, seorang wanita paruhbaya yang tenang, mulai membacakan wasiat asli itu. Ia membaca dengan suara lantang, menggarisbawahi setiap poin penting. Mulai dari kepemilikan saham, properti, hingga saldo rekening. Semua diwariskan kepadaku, Laras. Dengan demikian, berdasarkan wasiat sah ini, Nyonya Laras adalah pemilik tunggal rumah ini dan seluruh aset utama almarhum. Tutup notaris itu. Vina turun dari tangga. Matanya melotot. Tidak mungkin. Kau memalsukannya. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Ardi menyembunyikannya di kuping patung kuda di taman. Kataku, tersenyum sinis. Melihat ekspresi mereka saat mendengar kuping patung kuda, rasanya sebanding dengan semua penderitaanku. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang lebih serius, kata Pak Bimo. Dia mengeluarkan flash disk hitam dari amplopnya dan meletakkannya di meja, tepat di samping kalung berlian Vina. Polis asuransi jiwa senilai ratusan miliar yang telah dicairkan Vina, wasiat palsu, dan penggelapan dana perusahaan selama 6 bulan terakhir. Pak Bimo merinci dengan tenang. Semua itu didukung oleh bukti di flash disk ini, termasuk rekaman suara yang mengindikasikan adanya konspirasi untuk mempercepat kematian almarhum dengan memanipulasi obat-obatan. Ibu Ratih mulai menangis histeris. Tidak, aku tidak membunuhnya. Aku hanya membuang obatnya. Aku tidak tahu akan secepat itu. Pengakuan itu terasa seperti belati yang menusuk. Aku menatapnya. Rasa kasihan sudah lenyap. Yang tersisa hanya rasa jijik. Vina, yang lebih pintar, mencoba melarikan diri ke pintu belakang. Tetapi pengawal yang dibawa Pak Bimo langsung menghalanginya. Kau tidak bisa kemana-mana, Vina, kataku, kini berdiri tegak di hadapannya. Kau mencuri suamiku, kau mencuri hartaku, dan kau mempercepat kematiannya. Sekarang, kau harus membayar semuanya. Aku melangkah mendekat ke Vina, mengambil kalung berlian di lehernya, dan melemparkannya ke lantai. Kalung itu bergemerincing. Selamat, Vina. Liburanmu sudah berakhir. Kataku, mulai hari ini, kau bukan lagi nyonya rumah. Kau adalah tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Aku menoleh ke arah Pak Bimo. Pak Bimo, saya serahkan sisa urusan ini kepada Bapak. Tolong pastikan setiap kejahatan mereka dibalas setimpal dengan hukum. Aku berjalan menjauh dari kekacauan itu. Aku tidak perlu melihat mereka ditangkap. Bagiku, kemenangan sudah kudapatkan saat aku berjalan masuk rumah itu, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai pemilik sah yang berani. Setelah konfrontasi yang menguras jiwa itu, rumah mewah itu kembali sunyi, tetapi kini sunyi yang berbeda. Sunyi karena ketenangan,
bukan karena ketegangan. Ibu Rati dan Vina dibawa pergi oleh pihak berwenang, dan adegan terakhir yang kulihat adalah sorot mata Ibu Rati yang dipenuhi penyesalan mendalam, bukan karena perbuatannya, melainkan karena kegagalannya. Pak Bimo menjalankan tugasnya dengan cepat dan profesional. Dengan bukti yang sangat kuat dari flash disk, rekaman suara, bukti transfer dana ilegal, dan laporan audit, ditambah wasiat asli Ardi yang disahkan oleh notaris resmi, tuntutan hukum kami berjalan mulus. Vina didakwa atas penipuan asuransi berskala besar dan pencucian uang. Sementara Ibu Ratih, berkat pengakuannya yang terekam, tentang membuang obat jantung Ardi, didakwa atas keterlibatannya dalam mempercepat kematian Ardi untuk mendapatkan keuntungan. Mereka berdua segera ditahan, dan aset-aset yang telah dicuri dan dipindahkan ke rekening luar negeri langsung dibekukan dan proses pengembaliannya dimulai. Aku kembali ke kamar kosku untuk mengambil semua barangku. Hanya satu koper berisi pakaian dan kardus berisi kenangan. Aku sempat duduk di ranjang sempit itu untuk terakhir kalinya. Aku tersenyum. Kamar koskumu ini adalah saksi bisu kejatuhanku, dan kini, ia juga menjadi saksi bisu bangkitnya aku. Ketika aku kembali ke rumah mewah itu, aku menyambut Bey Eroh dan Pak Jaka. Mereka menangis haru saat aku memberitahu bahwa mereka akan mendapatkan hak-hak mereka sesuai wasiat Ardi yang sah, termasuk dana pensiun yang dijamin. Kebahagiaan mereka sedikit meringankan beban di hatiku. Aku mulai membersihkan rumah itu dari sisa-sisa jejak Vina. Semua karpet norak, tirai sutra yang mencolok, dan perabotan baru yang dibeli dengan uang curian, kusingkirkan. Aku mengembalikan kamar utama ke suasana aslinya, tempat yang tenang, tidak ada lagi spray ungu neon. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar dari Pak Bimo. Proses hukum berjalan sesuai rencana. Vina mendapatkan hukuman yang sangat berat. Ibu Ratih, karena usianya yang sudah tua, mendapatkan keringanan, tetapi ia harus menjalani masa hukuman dan semua aset palsunya disita. Dan yang paling penting, semua kekayaan Ardi, semua saham, properti, dan sisa klaim asuransi yang belum sempat dicairkan oleh Vina, kini kembali ke tanganku. Aku kembali menjadi Nyonya Laras, tetapi dengan kebijaksanaan yang jauh lebih besar. Aku berdiri di ruang kerja lama Ardi, yang kini kubersihkan total dan kujadikan ruang baca. Aku memegang surat terakhir Ardi. Aku mencintaimu, dan aku yakin kau akan mampu melakukannya. Aku tahu, sandiwara yang ia ciptakan sangat menyakitkan, tetapi itu adalah satu-satunya cara seorang pebisnis ulung yang sedang sekarat bisa melindungi istrinya dari orang-orang serakah, termasuk ibunya sendiri. Aku menggunakan uang itu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Aku mendirikan yayasan kecil atas nama Ardi untuk membantu wanita parubaya yang kesulitan ekonomi. Aku juga menyempatkan diri untuk berlibur ke luar negeri, mengunjungi anak-anakku yang senang mendengar ibunya kini sudah menyelesaikan masalah dan tampak jauh lebih kuat. Aku menjual patung kuda kayu jati yang jelek itu. Bukan karena aku membencinya, tetapi karena aku tahu, patung itu sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai kotak pos rahasia. Uang hasil penjualannya kumasukkan ke dana pensiun Bey Eroh. Suatu sore, aku duduk di teras rumah. Aku tidak lagi merasa takut atau marah. Rumah ini sudah bersih, tidak hanya dari debu, tetapi dari kebohongan. Aku meraih secangkir teh dan tersenyum. Hidup telah memberiku kejutan paling pahit di usia 50-an, tetapi dari kejutan itu, aku belajar bahwa kekuatan wanita parubaya yang dianggap lemah justru ada pada ketenangan dan kemampuan untuk menyamar. Aku bukan lagi Laras yang naif dan mudah dibohongi. Aku adalah Laras yang bangkit dari kamar kos kumuh, membersihkan nama suaminya, dan merebut kembali semua miliknya, langkah demi langkah. Kisahku kini telah selesai. Dan aku, Laras, kini siap menyambut babak baru kehidupanku. Babak yang benar-benar menjadi milikku.